warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya kaum muslimin, ikhwani wa akhwatana fillahi barakallahu fikum. Alhamdulillah di sore hari ini kita bersyukur bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kita yang sudah beberapa bulan ini yang baru bisa kita lanjutkan lagi dari pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya, atau kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Itu jawaban yang mencukupi bagi orang yang bertanya tentang obat yang mencukupi, obat yang menyembuhkan. Baik. Buku ini ditulis oleh ulama yang tidak asing lagi di tengah-tengah kaum muslimin, seorang murid terbaik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ini salah seorang murid terbaik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Di pembahasan kita kali ini kita masuk ke fasal yang baru. Beliau menyebutkan faslun, ya, pasal berikutnya. Kata beliau, wad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Doa itu adalah obat yang paling bermanfaat. Doa itu adalah obat yang paling bermanfaat. Di doa itu obat. Obat bagi penyakit jasmani maupun rohani. Ini yang jarang kita pakai. Dan kita kadang kurang yakin bahwa obat itu atau doa itu bisa menyembuhkan. Kadang kita lebih percaya dengan obat-obat, ya, medis, ya, daripada doa. Baik. Padahal nggak ada masalah gunakan obat medis, tapi di sela-sela itu kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah obat yang paling bermanfaat. Semua penyakit, hatta penyakit rohani yang tidak bisa disembuhkan oleh pengobatan medis. Penyakit hasad, penyakit kesyirikan misalnya, ya, itu bisa diobati dengan doa, berdoa kepada Allah supaya terhindar dari penyakit itu. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam supaya dijauhkan dari penyembahan kepada berhala dan juga anak keturunannya. Ya. Kemudian wahwa adul bala. Dan doa ini adalah lawannya bala. Lawannya bencana. Jadi bencana bisa dilawan dengan doa. Sisa mana yang lebih kuat? Kalau bencana yang lebih kuat, ya doanya jelas tidak mempan. Tapi kalau doanya kuat, maka bencananya bisa tertolak. Ya. Jadi dia adalah lawannya bencana. Ya, yudafi'uhu. Doa ini akan mencegah bencana. Wa yu'alijuhu, dan akan menyembuhkannya. Wa yamna'u nuzulahu, dan akan mencegah turunnya. Wa yarfa'uhu, atau akan mengangkatnya. Jadi sudah kena musibah itu diangkat dengan doa. Musibah tadi diangkat dengan doa. Seperti misalnya kemarin ada wabah virus, ya, itu musibah. Mungkin orang banyak berdoa terangkat. Jadi sudah kena diangkat. Kalau sebelumnya mencegah, jadi belum turun sudah dicegah dengan doa. Luar biasa doa ini, masya Allah. Au yukhaffifuhu idza nazala. Atau juga dia yukhaffifu, meringankannya. Jadi dia kena tapi ringan. Kena musibah, kena penyakit misalnya,
yang mungkin kalau orang kena penyakit itu bisa langsung meninggal, tetapi dia tidak langsung. Berarti meninggal juga ya, tidak langsung. Maksudnya dia kena penyakit yang boleh jadi orang kena penyakit itu langsung meninggal, tapi dia merasa penyakit itu ringan, meringankan dengan doanya. Ya, dengan doanya. Kadang kita merasakan sakit sekali. Lalu kita berdoa kepada Allah, minta diringankan. Kita merasa dekat dengan Allah. Maka kemudian yang terjadi adalah penyakit tadi terasa ringan. Berfungsi doa, ada fungsinya doa. Doa itu ada fungsinya, ada manfaatnya. Dan bahkan disebutkan sebagai anfa'ul adwiyah. Sebagai obat yang paling mujarab, yang paling bermanfaat. Wa huwa silahul mu'min. Dan doa itu senjata orang beriman. Jadi kalau ada orang yang kita takuti, ya kita berdoa. Senjata udah, senjata dia. Senjata orang beriman doa. Ada hal yang kita khawatirkan, kita berdoa. Ada hal yang kita inginkan, kita berdoa. Semuanya doa. Ada hal-hal dari doa-doa itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW di tempat-tempat tertentu kita berdoa. Ya, dalam rangka untuk terhindar dari kejelekan. Sampai kita keluar dari kamar mandi saja ada doanya. Siapa yang biasa keluar dari kamar mandi? Semuanya ya. Nah, kalau pertanyaan kedua, siapa yang biasa baca doa setelah keluar dari kamar mandi? Nah, ini mungkin ada yang tidak. Apa doanya? Ghufranak. Ya Allah, ampuni aku. Bahkan masuk kamar mandi ada doa. Apa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Minta berlindung. Padahal mau masuk kamar mandi. Ya, baik. Dia berdoa. Jadi dia senjata orang beriman. Senjata orang beriman. Sihir dan segala jenisnya bisa ditolak dengan doa. Nabi ajarkan kita doa pagi sore. Doa pagi sore itu banyak sekali. Tapi kalau kita nggak mampu semuanya, kita lakukan, kita amalkan secara rutin, istiqomah, maka kita baca sebagiannya saja. Yang kira-kira kita bisa rutin. Paling tidak ada dua doa yang sering kita baca. Allahumma inni a'udzubika Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian satu lagi, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu salah satu doa pagi sore dan doa yang lainnya 3 kul ya, itu kita baca. Itu senjata. Senjata bagi kita supaya terhindar dari kejelekan. Ketika kita baca di sore hari, terhindar kita dari kejelekan di sore hari, di malam hari. Ketika kita baca di pagi hari, terhindar kita dari kejelekan di siang hari. Jangan sudah kena musibah, kena kejelekan, baru berdoa. Ya nggak apa-apa, benar sudah. Tetapi harusnya dia sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Jangan sedia pawang sebelum hujan ya. Sedia payung sebelum hujan. Ya, karena langit tidak ada remote-nya. Ya kan? Nah, nggak pakai remote, pakai payung. Mau misalnya takut kehujanan, pakai payung. Baik. Itulah doa, senjata orang beriman. Kama rawal hakimu fi sahihi, sebagaimana Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam sahihnya min hadithi Ali bin Abi Thalib, dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah senjata orang beriman dan tiangnya agama serta cahaya langit dan bumi. Tapi sayang hadisnya lemah. Hadis ini lemah karena di dalamnya ada orang yang matruk, orang yang ditinggalkan hadisnya. Ada periwayat yang hadisnya itu nggak dipakai. Ini menunjukkan bahwa para ulama tidak sembarang ambil hadis. Mereka teliti, ya, perawinya diteliti. Hadisnya bagus, tapi misalnya ada perawinya lemah, hadisnya menjadi lemah. Jadi beritanya bagus, tapi kalau yang membawa berita orangnya mencurigakan, maka tidak diambil beritanya sampai dipastikan bahwa berita itu diriwayatkan oleh orang yang terpercaya. Para ulama, Masya Allah. Jadi misalnya ada sebuah hadis, kemudian ada 10 orang yang meriwayatkan itu dari Nabi, dari ini, sampai periwayatnya
sebagian besarnya adalah orang-orang yang terpercaya, thiqah misalnya. Tetapi ada satu orang yang misalnya misalnya orang yang tidak dikenal. Dikenal namanya, tidak dikenal keadaannya. Maka hadisnya menjadi apa? Jadi lemah. Atau orangnya bagus semua, tetapi ada satu orang yang tidak ketemu dengan gurunya. Jadi dia langsung lompat ke generasi di atasnya lagi. Tidak semasa, tidak generasi di atasnya lagi yang dia tidak ketemu. Maka ini juga melemahkan hadis. Padahal mungkin dari sisi kalimatnya bagus. Oleh karena itu, ketika para ulama meriwayatkan hadis, mereka itu benar-benar meneliti hadis tersebut. Kalau hadis yang sahih mereka sampaikan. Nah, cuma kadang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ini, kadang mengatakan sahih, sebagian lain mengatakan hadisnya lemah. Ala kulli hal, hadis ini di dalamnya ada seorang perawi yang matruk, yang ditinggalkan hadisnya, maka hadisnya lemah. Dari sisi makna bahwa doa itu adalah senjata orang beriman, ini benar dari sisi makna. Dari sisi makna, senjata orang beriman, karena dengan doa kita bisa mengalahkan syaitan, kita bisa mengalahkan banyak hal. Ya, kemudian disebutkan walahu ma'al bala salasu maqamat. Doa itu kalau diperhadapkan dengan bala, dengan musibah, maka doa itu memiliki 3 tingkatan atau 3 kondisi. Yang pertama, ayyakuna aqwa minal bala. Yang pertama, kondisi doanya itu lebih kuat tekanannya dibanding dengan musibah atau bencananya. Apa yang terjadi? Fayadfa'uhu. Maka doa tadi bisa menolak bala. Contoh misalnya, ada orang mau disihir. Orang-orang mau disihir, tapi dia berdoa kepada Allah. Akhirnya sihirnya pun tertolak. Jadi ini bala, bencana berupa sihir dari orang lain, pelet, doti, dan teman-temannya, ya. Nah, mau diserang dia dengan itu, tapi dia berdoa di pagi hari, berdoa di sore hari, doa pagi sore dia baca, sebelum tidur juga dia berdoa, dalam beberapa kondisi dia berdoa, akhirnya dia tidak mempan, atau bahkan sebagian kembali ke yang mengirimnya. Ini berarti doanya lebih kuat. Tapi ada juga orang berdoa kena juga. Kenapa? Karena doanya lebih lemah daripada bala. Doanya lebih lemah daripada bala. Ada orang berdoa ketika ada orang jahat misalnya di depan dia, dia berdoa. Mempan, orang jahatnya mungkin berpikiran lain, tidak jadi, wah ini bukan orang kaya, kayaknya orang miskin, tidak jadi dirampok misalnya. Tapi ada juga orang sudah berdoa tetap dirampok, tetap disakiti, tetap didolimi. Jadi doa itu punya apa tadi? Kekuatan. Kekuatan doa tergantung pertama dari keyakinan orang yang membacanya, kemudian yang kedua dari kandungan isi doanya, dan yang ketiga dari kesesuaian doa tadi dengan kondisi. Itu yang pertama tadi ya. Jadi doanya lebih kuat sehingga balanya bisa ditolak. Balanya bisa ditolak. Baik. Dan kekuatan doa ya tergantung salah satunya pada kekuatan orang yang berdoa. Sebagaimana yang disebutkan tadi. Doa itu kuat dari orang berdoa. Kadang beda orang, doanya sama. Yang satu diterima, dikabulkan Allah, yang satu tidak. So, misalnya, seorang yang dirasuki atau dimasuki jin. Kemudian ada orang datang, meruqyah. Baru dibacakan berapa ayat, wah sudah ada pengaruhnya. Jinnya langsung permisi. Assalamualaikum, pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa doanya Allah dengar dan Allah kabulkan. Dengan orang yang cuma ikut-ikutan, mungkin dia cuma baca Quran ikut-ikutan, kurang yakin, kurang percaya, maka itu menjadikan doanya menjadi lemah. Ya, menjadi lemah. Jadi dia harus yakin bahwa doanya diterima. Itu salah satu bentuk kekuatan. Dan ini tergantung kepada apa? Ilmu orang yang berdoa. Kalau dia mengilmui apa yang dia baca, dia tahu bahasa Arab, dia tahu artinya, kemudian dia paham siapa Allah, dia kenal dengan Allah, nama dan sifat Allah,
dan dia tahu kelemahan syaitan, ya, dan dia tahu kelemahan syaitan, dia tahu celah-celahnya syaitan, maka doa yang dibaca akan kuat. Maka kadang sebagian ulama dulu kadang cuma mengirimkan sendal, setannya sudah pergi. Ya kan? Karena setannya tahu ini orang kuat. Kalau dia berdoa habis saya. Saya contohkan begini. Ada sebuah pisau atau apa ya? Senjata ya, parang misalnya. Dipakai oleh orang yang kuat. Dia tebas pohon pisang misalnya. Satu kali pukul langsung putus. Tapi ada orang berapa kali pukul tidak putus-putus. Yang pegang parang yang putus. Putus asa. Pergilah dia. Padahal parangnya bagus. Parangnya bagus. Tapi dia nggak punya kekuatan. Jadi bukan sekedar doanya yang bagus, tetapi kekuatan orang yang melemparkan doa itu juga harus bagus, harus kuat. Sama misalnya panah. Yang kita siapa sih biasa main panah? Kalau terpanah biasa ya. Kalau main panah nggak biasa ya. Terpanah sering. Nah, jadi misalnya ada orang main panah ya. Itu tergantung pertama kekuatan busur, iya jelas. Kemudian yang kedua kekuatan orang yang menarik. Kalau busurnya kuat, orang yang menarik tidak kuat, sama panahnya akan berjalan, bukan lurus, dia membengkok dia. Larinya ke bawah. Jadi akhirnya sasarannya bukan ditaruh di depan, taruh di bawah. Karena larinya ke bawah. Ala kulli hal, kekuatan orang yang berdoa sangat menentukan kekuatan doa. Jelas ya, itu yang pertama. Jadi itu salah satu penentunya. Kemudian yang kedua, kondisi kedua atsani kata Imam Ibnu Qayyim, ayyakuna adhafa minal bala. Yang kedua, doanya lebih lemah daripada bencananya. Jadi dorong-mendorong ceritanya ini. Bencananya mendorong, doa juga mendorong. Siapa yang kuat? Kalau doanya yang kuat mendorong, maka bencananya bisa pergi. Tertolak. Tapi kalau misalnya balanya, bencananya, bahayanya, ya itu lebih kuat, jadi doanya lebih lemah, fayaqwa alaihil bala, maka bala tadi bisa mengalahkan doa tadi. Doa kita nggak mempan. Ada orang berdoa satu kali dikabulkan, ada orang berdoa berapa kali tidak dikabulkan. Itu tadi salah satunya, kekurang yakinan dengan apa yang kita baca. Kalau kita yakin dengan yang kita baca, maka di setiap kondisi kita pasti berdoa. Ya kan? Karena kita kurang yakin, jadi kadang kita baca doa nanti kepepet. Kalau tidak kepepet, tidak baca doa. Ada usaha kita, kalau ini di dekat pasar, misalnya ada usaha kita bangkrut, yang pertama kita andalkan, yang kita pikir, pada siapa saya pinjam uang. Nah, dia bukan mendahulukan doa dulu. Berdoa kepada Allah, supaya dimudahkan usahanya. Pinjam uangnya betul nanti di belakang. Tapi yang pertama dipikir itu dulu. Setelah itu dia berusaha cari orang yang bisa pinjamkan dia uang, untuk jadi modal. Dia lupa dengan doa. Padahal doa punya apa tadi? Punya kekuatan. Ya, sama dengan anak muda yang melamar. Satu kali dapat halangan, mundur. Mana doanya? Mana doanya? Ya, mana senandungnya di malam hari? Masa baru satu kali ada halangan, mundur? Baru lihat bapaknya sudah mundur. Wah, bahaya. Tentara. Nah, tembak ki. Coba. Maju terus. Sampai berhasil. Itu kasihan yang akhwat kadang menunggu ya, dikirim semangat calonnya ini, terus berusaha, ternyata baru satu kali langkah mundur. Baru lihat bapaknya pakai baju tentara sudah takut. Berdoa, ya Allah, mudahkan lisanku, ya Allah, beri aku kekuatan, ya Allah, mudah. Seperti itu berdoa kepada Allah. Maju terus, pantang mundur. Subhanallah. Ala kulli hal, doa ya itu kadang lemah. Maka bala tadi mengalahkan dia. Fayusabu bihil abdu. Maka bala tadi menimpa seorang hamba karena doanya lemah. Dia berdoa tapi doanya lemah. Walakin qad yukhaffifuhu. Ini yang penting. Tetapi terkadang walaupun dia kena bala, karena dia berdoa tetap ada pengaruhnya. Dengan syarat dia yakin. Ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Meringankan bala yang dia dapatkan. Meringankan bala yang dia dapatkan karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Contoh tadi anak muda misalnya, dia sudah berdoa, tapi tetap gagal. Paling tidak ringan perasaan. Dia sudah berdoa, mungkin Allah menakdirkan yang lain. Ya, misalnya seperti itu. Subhanallah. Ya, ringan perasaan. Wa in kana dha'ifa, walaupun doa itu lemah. Walaupun doanya lemah, tetapi tetap punya pengaruh. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, doa itu pasti dikabulkan walaupun lemah. Walaupun apa? Lemah. Tetap ada pengaruhnya. Pengaruhnya minimal tadi apa? Meringankan ya, bala, meringankan musibah yang menimpa kita. Dengan doa. Masya Allah. Semiskin apapun kita punya kekuatan doa. Pakai itu doa. Ya, pakai doa. Kemudian yang ketiga, ayyataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibahu. Yang kedua, sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Akhirnya saling dorong-mendorong. Saling dorong-mendorong. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, itu 3 kondisi doa tadi ya. Kadang doanya kuat, kadang balanya lebih kuat, kadang-kadang sama-sama kuat. Ya, sama-sama kuat. Waqad rawal Hakimu fi sahihi. Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam sahihnya min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah, Ummul Mukminin, qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadarun min qadarin. Ya apa? Nah, la yughni hadarun min qadarin wad du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menolak takdir. Dan doa itu bermanfaat bagi orang yang berdoa, baik bencana itu turun atau tidak turun. Jadi bencananya menimpa dia, musibahnya menimpa dia, bahaya yang dia takutkan menimpa dia atau tidak, doa tetap memberi manfaat. Apa manfaat doa kalau ketika kita berdoa minta terhindar dari musibah, ternyata kita kena juga? Dari sisi mana manfaat doanya? Apa bentuknya? Diringankan. Musibah itu terasa ringan. Atau diringankan kondisinya. Ya. Wa innal bala'a la yanzilu wa yalqahu du'a. Karena terkadang bala itu musibah turun dan kemudian berhadapan dengan doa. Fayatalijani ila yaumil qiyamah, maka keduanya saling melawan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Baik. Namun ini juga dilemahkan oleh para ulama, sanadnya dalamnya ada kelemahan sehingga hadis ini masuk dalam hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Baik. Kemudian wafihi, di dalamnya juga, maksudnya di dalam riwayat Al-Hakim disebutkan min hadis Abi Umar, min hadis Ibnu Umar, dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat baik pada musibah yang turun atau yang tidak jadi turun. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Maka hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah untuk senantiasa berdoa. Nah, ini hadisnya hasan. Hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu salah satu bentuknya adalah hadis-hadis yang hadisnya lemah tetapi kemudian didukung oleh hadis yang lainnya, yang kuat, yang hasan atau yang sahih. Atau bisa juga bentuknya hadisnya lemah tapi saling menguatkan satu dengan yang lain. Banyak riwayatnya hadis-hadis yang lemah saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu juga nanti naik kepada hasan li ghairihi. Jadi hadisnya hasan li ghairihi. Hadis ini bisa dipakai. Di mana di sini disebutkan doa itu bermanfaat dari musibah yang turun ataupun tidak turun. Bermanfaat. Maka teruslah berdoa. Kondisi apapun terus berdoa. Ada musibah, belum ada musibah berdoa. Musibahnya turun, sudah berdoa, musibah tetap turun, tetap berdoa.
Maka Nabi mengatakan fa'alaikum ibadallahi biddu'a. Maka hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya katakan tadi, kita sangat kurang sekali dalam doa. Sering kita lalaikan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu yakin kita bahwa kita mampu sendiri, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa-doa yang diajarkan juga dalam salat misalnya atau di dalam kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari yang di dalamnya ada doa, kadang kita tidak paham apa yang kita baca. Pokoknya berdoa, dia tidak paham apa yang dia baca. Padahal isi doa itu luar biasa. Ya, duduk di antara dua sujud misalnya, itu luar biasa isi doa. Permintaan apa itu duduk di antara dua sujud? Hah? Apa saja coba? Bagaimana doanya? Atau mau sholat dulu baru hafal? Apa doanya? Gimana doanya? Doa duduk di antara dua sujud? Satu orang aja, satu orang. Nggak ada hadiah ya? Hadiahnya sudah habis tadi pagi ya. Ayo sahabat, satu orang. Duduk di antara dua sujud. Rabbi ufirli. Nah, satu ya, satu-satu. Rabbi ufirli. Apa artinya? Ya Allah ampuni aku. Minta diampuni dosa. Luar biasa tidak ini? Luar biasa. Karena pengampunan dosa adalah nikmat, karunia, anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Aisyah ketika bertanya tentang apa yang harus dia baca ketika Lailatul Qadar, Nabi mengajarkan kepada beliau untuk berdoa supaya diampuni dosa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkan dosa-dosa. Itu, minta diampuni. Rabbighfirli. Apa lagi? Warhamni. Apa artinya? Ya Allah, sayangi aku. Jadi kalau misalnya ada musibah menimpa kita, kita berdoa, ya Allah sayangi aku, paling tidak musibah itu akan jadi ringan. Akan jadi ringan. Musibah yang paling berat itu menimpa para nabi. Tetapi para nabi merasakan bahwa musibahnya ringan. Karena apa? Dia berdoa kepada Allah. Dia doa minta disayangi Allah. Rabbi firli warhamni. Terus apa lagi? Warzukni. Ya Allah beri aku rezeki. Sudah dunia akhir ada dapat. Minta rezeki. Apa lagi? Warfa'ni. Wahdini. Apa lagi? Warzukni. Sudah tadi ya. Wahdini warzukni. Minta hidayah. Minta rezeki. Luar biasa. Itu kalau kita paham itu. Kita berdoa. Bisa saja kita duduk di antara dua sujud malah menangis. Belum sujud ini. Baru duduk di antara dua sujud. Kan doanya luar biasa. Sudah lengkap sudah yang kita minta. Ada semua di situ. Kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Perkuat di situ. Hafal doanya, kemudian pahami isinya, pahami hakikatnya. Itu sudah luar biasa sekali. Itu baru satu doa. Nah kadang kita berdoa, kita baca, tapi kita sholat kayak tidak rasa bahwa kita sholat. Sampai selesai sholat kita tidak sadar, oh sudah selesai sholat. Kenapa? Dia tidak memahami apa yang dia baca. Ini masuk dalam kekuatan doa ketika kita memahami isinya. Nah kemudian disebutkan di sini, wa fihi aidan min hadithi Thauban, dan juga di dalam riwayat Imam Al-Hakim disebutkan dari hadisnya Thauban radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umuri illa albir, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Wa innar rajula la yahrumur rizqa bidzambi yusibu, dan sesungguhnya seseorang akan diharamkan dari rezeki ya dengan dosa yang menimpanya. Baik. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang kita bingung di sini. Takdir itu hal yang tidak mungkin ditolak. Tapi disebutkan oleh Nabi bahwa kata Nabi, la yuruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kenapa bisa? Doa menolak takdir. Berarti kita yang ngatur Allah kan jadinya. Kadang sebagian orang memahami seperti itu. Baik. Ketahuilah bahwa doa
atau seorang berdoa, itu salah satu dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya menolak takdir dengan takdir. Menolak takdir dengan takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sebab dan akibat. Allah menakdirkan sebab dan akibat. Contoh misalnya Allah takdirkan orang ini akan begini kalau dia tidak berdoa dan akan begini kalau dia berdoa. Dikasih dua pilihan di situ. Tapi di kemudian ambil yang B, dia berdoa, maka kejadiannya beda dengan ketika dia tidak berdoa. Jadi semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah catat, orang ini akan ditakdirkan begini, kemudian nanti dia berdoa, setelah dia berdoa Allah kabulkan doanya, maka kejadiannya akan seperti ini. Tidak salah takdir, sesuai dengan itu. Jelas? Jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan as-sabab wal musabbab, antara sebab dan akibatnya. Ya, dan doa termasuk dari apa? Termasuk bagian dari takdir. Jadi menolak takdir dengan takdir. Menolak takdir dengan takdir. Sama dengan ucapan Umar yang saya lari dari satu takdir menuju ke takdir yang lainnya. Menuju kepada takdir yang lainnya. Baik. Sudah ya? Baik. Nah, kemudian di sini disebutkan wala yazidu fil umur illa albir, dan tidak ada yang bisa menambahkan umur kecuali kebaikan. Bisa bermakna dia makna yang hakiki bahwa kebaikan itu menambah umur, yang umurnya harusnya sekian, ketika dia berbuat baik umurnya jadi sekian, bertambah betul. Atau bentuknya adalah majaz, yaitu kebaikan yang dia lakukan terus diingat orang, dan orang yang melakukannya terus diingat walaupun dia sudah meninggal. Jadi seakan-akan dia masih hidup. Seakan-akan dia masih hidup. Seperti Nabi SAW sudah tidak ada, tapi seakan-akan kita masih merasakan kebaikan beliau dan betul-betul masih merasakan kebaikan beliau. Maka ketika kita mendatangi athar-athar peninggalan-peninggalan beliau, tempat-tempat beliau, anggaplah ketika kita ke Masjid Nabawi, atau misalnya kita ke Masjid Quba, atau misalnya kita ke beberapa tempat di Uhud misalnya, kita merasakan Nabi pernah di sini, kita bisa menangis dan merasakan, ya, seakan-akan Nabi ada di dekat kita walaupun beliau sudah tidak ada. Kita sholat di Masjid Nabawi misalnya, kita bayangkan, oh dulu Nabi pernah mengajar di sini dulu ada sahabat, ya, mungkin apa yang saya lakukan sekarang bermajelis ilmu, mungkin itu juga yang dirasakan oleh para sahabat, kenikmatannya, keindahannya, ketenangannya, masya Allah. Jadi kemudian menangis. Jadi apa ya? Ada perasaan di mana Nabi SAW masih hidup. Demikian pula para sahabat. Abu Hurairah yang namanya selalu disebut, Aisyah radhiyallahu anha yang namanya selalu disebut di beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, seakan-akan mereka umurnya masih panjang. Di zaman ini sudah berapa ratus tahun, 1400 tahun yang lalu. Tetapi nama mereka masih dikenal oleh anak-anak kecil yang menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ala kulli hal, selalulah berbuat baik. Allah akan menilai kebaikan yang kita lakukan, ya, dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Baik. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke pasal berikutnya. Faslun, pasal berikutnya, wa min anfa'il adwiyah al-ilha fid du'a. Pasal di antara obat, ya, atau apa, doa yang paling memberi manfaat adalah ilha fid du'a. Apa itu ilha? Ilha itu tidak putus asa. Ya, istiqomah atau istilah ngeyel gitu. Ngeyel yang bagus. Ya, merengek. Tidak pernah berhenti dia. Belum dikabulkan doanya, minta lagi. Belum dikabulkan doanya, minta lagi. Itu ilha. Seperti anak kecil yang minta balon, tidak dibelikan sama abinya, maka dia nangis sambil guling-guling badannya di tanah. Siapa yang begitu dulu waktu kecil? Ya, itu namanya ilha. Terus meminta, merengek. Itu adalah obat yang paling mujarab dalam doa. Ya, obat yang paling mujarab dalam doa.
Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala marah kalau kita tidak meminta berdoa kepadanya. Apalagi kalau cuma berdoa satu kali setelah itu sudah. Allah itu suka kalau kita tidak putus-putus berdoa. Wallahu yaghdab in tarakta su'ala. Allah itu marah kalau kamu tidak minta. Ya, wa bani Adam hina yus'al yaghdab. Tetapi bani Adam manusia ketika diminta dia yang marah. Ada di sini yang diminta tidak marah? Selalu dimintai. Sudah dikasih minta lagi, sudah dikasih minta lagi. Sehari ini dikasih, besok minta lagi, besok dikasih, minta lagi lu. Seterusnya minta terus. Kira-kira kita marah atau tidak? Kalau ada yang tidak marah, tandai memang. Nanti kita antri di rumahnya. Pasti marah. Sudah dikasih, kenapa minta lagi? Baru-baru kamu dikasih, kenapa minta lagi? Insya Allah. Ya kan? Sudah dia minta, anaknya lagi minta, cucunya lagi minta, kakeknya, orang tuanya, semua minta. Kita marah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Allah marah kalau kita tidak minta. Antum tidak berdoa, Allah marah. Tidak pernah berdoa, antum, Allah marah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, saya akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Allah enggak suka kalau kita enggak minta. Jadi kalau antum minta, Allah suka. Allah enggak akan pernah bosan untuk mengabulkan permintaan kita. Baik. Jadi di sini ada ilhah, ada merengek terus kepada Allah. Tidak dikasih minta terus, tidak dikasih minta terus. Jangan pernah berhenti untuk meminta. Waqat Ibnu Majah, Ibnu Majah meriwayatkan fi sunanihi, di dalam sunannya, min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu an, dari hadisnya Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, yaghdab alaih, Allah akan marah kepada dia. Ini hadisnya hasan. Hadisnya hasan. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ada pelajaran Al-Adabul Mufrad di sini? Ada pelajarannya? Nggak ada. Di pondok ada? Ada yang di pondok pesantren? Belum ada? Ini buku bagus, buku tentang adab. Kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Hurairah tentang adab. Ya. Jadi siapa yang tidak mau minta sama Allah, Allah marah. Coba, pantas kita selalu ada musibah, selalu ada kesulitan. Mungkin Allah marah sama kita karena kita tidak pernah minta. Dan terkadang kita sudah kena musibah berapa kali, tetap juga tidak mau minta kepada Allah. Ada orang begitu bandel memang dia. Sudah berapa kali kena musibah. Dan ambil pelajaran. Mungkin saya lupa kepada Allah. Ya, bisnis rugi terus. Yang selalu dipikirkan, oh mungkin strateginya salah. Oh mungkin salah cari guru ini, guru bisnis. Oh mungkin tempatnya kurang strategis. Oh mungkin modalnya kurang. Tidak pernah dia berpikir, boleh jadi Allah sedang marah kepada dia, karena dia tidak pernah meminta kepada Allah. Tidak pernah berdoa kepada Allah. Sadar tidak kita ini? Terkadang seperti itu. Minta sama Allah. Allah marah kalau kita tidak minta. Ya, kalau Allah tidak minta, Allah marah. Baik. Maka ini menunjukkan tentang cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada doa dan orang yang berdoa. Kalau kita berdoa, bukan sekedar kita ada peluang untuk dikabulkan doa dan diwujudkan keinginan kita, tetapi di situ ada bentuk apa? Cinta Allah kepada kita. Allah cinta kepada orang-orang yang selalu berdoa. Sebagaimana Allah benci, ini mafhum mukhalafahnya, sebagaimana Allah benci kepada orang yang tidak mau berdoa. Berarti kebalikannya, Allah cinta kepada orang yang selalu berdoa. Kalau kita selalu berdoa, Allah cinta. Senang Allah. Karena dengan kita berdoa menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah.
Antum butuh enggak kepada Allah? Nah, tunjukkan antum butuh kepada Allah dengan cara berdoa. Ayo, kapan doanya? Kapan berdoa? Ya, karena keberhasilan seseorang bukan sekadar ditunjang oleh konsepnya yang bagus, bukan sekedar ditunjang oleh uh, modalnya yang besar, tapi juga ditunjang oleh kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ada masalah keluarga, berdoa kepada Allah. Ada masalah anak, berdoa kepada Allah. Jadi itu yang harus kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan sekedar konsep, tetapi doa kepada Allah, minta pertolongan, itu juga dibutuhkan di dalam keberhasilan apa yang kita inginkan. Kemudian disebutkan wa fi sahihil Hakim, dalam sahih ya Al-Hakim disebutkan min hadithi Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu yang pernah tinggal selama 10 tahun dengan Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'jizu fid du'a, atau la ta'jazu fid du'a. Janganlah kalian merasa lemah, loyo dalam berdoa. Jangan pesimis dalam berdoa. Fa innahu la yahliku ma'ad du'a ahadun. Karena tidak ada orang yang binasa gara-gara dia berdoa. Jangan pesimis. Artinya kalau doa kita belum dikabulkan, sebenarnya sudah dikabulkan. Cuma pengabulan doa itu bukan sekedar kita lihat langsung hasilnya apa yang kita minta. Contoh misalnya, ya Allah saya minta ini. Allah tidak kasih. Bisa jadi Allah gantikan itu dengan sesuatu yang lain. Dan itu adalah bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi doa kita ya pengabulannya itu disimpan oleh Allah untuk Allah berikan nanti di akhirat. Mana lebih bagus? Allah kasih di dunia atau Allah kasih di akhirat? Allah kasih di akhirat. Itu lebih bagus. Karena di akhirat kita butuh. Paham ya? Itu pengabulan namanya. Makanya kata Nabi, jangan kamu pesimis dalam berdoa. Terus berdoa, jangan pernah putus asa dalam berdoa. Doa itu bisa mewujudkan hal yang kadang kita tidak duga, itu bisa terjadi dengan doa. Coba antum praktekkan ini dalam kehidupan sehari. Terus berdoa kepada Allah dalam segala hal apapun. Dalam segala hal apapun. Teman-teman yang lagi streaming, kadang putus-putus. Jangan cuma cari, wah apa nih penyebabnya nih? Mungkin ini kuotanya kurang ini. Ya, mungkin ada sabotase ini atau apa semua. Jangan cuma itu dicari. Berdoa juga kepada Allah. Ya Allah mudahkan supaya lancar ini streamingnya. Pernah enggak berdoa begitu? Berdoa. Berdoa kepada Allah. Dalam kondisi apapun ya. Dalam kondisi apapun. Masya Allah. Ya, insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Baik. Jadi kata Nabi, jangan kalian pesimis dalam berdoa. Karena tidak ada orang binasa gara-gara berdoa. Ada orang pernah mati gara-gara berdoa. Wah dia, kenapa mati dia? Kenapa? Capek dia berdoa terus. Nah, Tidak ada orang gara-gara berdoa dia binasa. Ya, Allah akan bantu insya Allah. Allah akan bantu. Dan doa itu asik sekali kita. Karena kita berdua dengan Allah. Nggak ada orang lain. Kita berdoa angkat tangan ke atas. Masya Allah. Kita berdua dengan Allah. Tidak ada orang lain. Kita bayangkan kita sedang berdua, berdialog dengan Allah. Betul-betul menyejukkan dan menenangkan hati. Kalau kita paham bahwa kita sedang bermunajat dan berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Ya, enak berdua itu. Kalau ada orang lain tidak enak. Kalau berdua, masya Allah. Ya, diskusi enak. Ya, dalam kondisi kalau kita berdua, misalnya ada sesuatu yang kita mau bicarakan, kita berdua, bicara rahasia berdua, enak rasanya, nyaman. Ala kulli hal, apalagi sama Allah, subhanallah. Nyaman sekali. Jadi kita ketika berdoa, itu sedang berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian disebutkan, wa dzakara al-Auza'i. Imam al-Auza'i menyebutkan, Aniz Zuhri dari Imam Az-Zuhri. An Urwata dari Urwah, an Aisyata dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kata Aisyah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu al-mulihhina fid du'a." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mulihhina fid du'a, orang yang merengek-rengek terus ketika dia berdoa, tidak pernah bosan. Merengek terus dia berdoa. Kayak anak kecil yang sedang meminta sesuatu kepada orang tuanya dan orang tuanya belum memberikan itu kepadanya. Dia akan merengek terus meminta kepada orang tuanya. Ya, Allah cinta, Allah senang dengan orang seperti itu. Allah senang dengan orang yang seperti itu. Namun hadis ini juga sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis ini ghairu sabit, tidak sabit, tidak sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya ada perawi yang matruk, yang ditinggalkan hadisnya. Di sini kalau dalam catatan kaki disebutkan dhaif. Ya, hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Tapi dari sisi makna hadis ini sahih dari sisi makna. Baik. Kemudian selanjutnya masuk ke pasal berikutnya, faslun wa idza jama'ad du'a hudural qalbi, apabila dalam doa itu terkumpul hadirnya hati, wa jam'iyatahu bikulliyatihi alal matlubi, ya, hadirnya hati dan tekad secara menyeluruh untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan, wasadafa waqtan min awqatil ijabah, kemudian bersesuaian atau selaras dengan waktu dikabulkannya doa, ya. Di sini disebutkan min awqatil ijabati sittah, bersesuaian dengan 6 waktu dikabulkannya doa, ya, maka doa itu akan menjadi doa yang luar biasa. Baik, di antaranya disebutkan di sini as-sulusul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Jadi pertama, hadirnya hati berarti dia paham dengan apa yang dia baca dan dia benar-benar merasa bahwa dia butuh kepada Allah. Kemudian yang kedua, tekad bulat untuk mendapatkan apa yang dia minta. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan apa? Waktunya. Sesuai dengan waktunya. Jelas ini? Sesuai dengan waktunya. Ya. Yang pertama adalah as-sulusul akhir minal lail. Yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Ini waktu mustajabah berdoa. Sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir perbanyak doa. Kemudian yang kedua, wa indal adzan, ketika adzan. Ini juga waktu istajabah untuk berdoa. Ya. Siapa yang berdoa di antara dua adzan, kata Nabi, la yurad, tidak akan ditolak. Kemudian yang ketiga, indal adzan, ketika adzan. Wa bainal adzan, di antara dua adzan, wal iqamah, antara dua adzan dan iqamah. Ketika adzan, kemudian antara adzan dan iqamah. Ini yang ketiga. Keempat, wa adbarus shalawatil maktubah, di akhir dari salat salat wajib, salat yang diwajibkan. Ya. Ada sebagian menyebutkan sebelum salam dan ada sebagian menyebutkan setelah salam itu masuk. Karena kalimat dubur di sebagian kita lihat sebagian guru-guru kita menjelaskan bahwa itu masih masuk bagian dari salat. Tapi kalau kita lihat juga di penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani, kita menjelaskan, nanti dicek lagi, seingat saya seperti itu, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dubur itu juga di luar sholat, setelah sholat. Makanya insya Allah masalah yang kita nggak perlu saling saling mencela. Baik. Ala kulli hal, di sini disebutkan juga adbarus sholawat al-maktubah, setelah sholat wajib, Itu juga doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa inda su'udil iqamah yaumal jum'ah. Su'udil imam yaumal jum'ah, ketika imam naik untuk khutbah di hari Jumat. Ya, alal mimbar, di atas mimbar. Hatta yuqdas shalah, sampai ditunaikan salat. Ini yang keberapa sudah? Berapa tadi? 1,
sepertiga malam terakhir, 2 ketika adzan, 3 antara adzan dan iqamah, 4 setelah sholat, ya. Kemudian yang kelima ketika imam khatib naik ke atas mimbar sampai ditunaikan sholat, ya. Yang keenam adalah akhiru sa'atin ba'dal asr, akhir waktu setelah asar. Min dzalikal yaum, di hari Jumat tersebut. Yang keenam adalah akhir waktu di waktu asar di hari Jumat. Ya, di akhir-akhir waktu dari hari tersebut setelah asar. Baik. Nah, kalau ini sesuai waktunya, lalu kemudian orang yang berdoa hadir hatinya, dia khusyuk dalam doanya, dia memahami isinya, dia kemudian memiliki tekad bulat, berusaha dan yakin doanya akan terkabulkan sesuai dengan waktu-waktu yang dikabulkan, ya, maka doa tersebut akan memberikan manfaat. Akan memberikan apa? Manfaat. Wasadafa khusyu'an fil qalbi. Demikian pula bersesuaian dengan khusyuknya hati. Jadi ketika berdoa, hati harus khusyuk. Jangan asal berdoa. Dan kita sekarang ini, apalagi doa yang sudah kita hafal, kadang kita baca saja dan kita tidak paham dan tidak khusyuk ketika membacanya. Doa masuk kamar mandi itu kadang ya kita baca begitu saja. Padahal kalau kita baca khusyuk, kita baca serius ya, kita masuk. Tapi susah juga serius ya. Apalagi kalau sudah antrian ke berapa kita? Dari tadi mau masuk antrian ke 20. Apalagi kalau lagi TA ya. Iya. Tapi ala kulli hal kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita berdoa itu dengan khusyuk ya, dengan khusyuk. Baik. Jadi sesuai dengan khusyuknya hati. Wa inkisaron baina yaday rabbi, dan merasa merasa sangat butuh atau merasa hancur hatinya, merasa butuh kayak gimana ya? Orang yang terlalu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa dhullan lahu, merasa rendah, merendahkan diri di hadapan Allah, wa tadarruan, dengan kerendahan hati, wa riqqatan, wastaqbalad da'i kiblah. Kemudian seorang yang berdoa tadi menghadap ke kiblat. Wa kana ala taharatin, dan juga dia dalam keadaan suci. Masya Allah, ini banyak sekali nih. Ini semua perkara-perkara yang sering kita lalaikan dalam doa. Ya, apalagi menghadap kiblat ya. Nah, makanya ada sebagian kalau misalnya kita ada sebagian asatidzah kita kalau lagi di kuburan ya, memberikan nasihat biasanya minta berdoa, dia minta kita menghadap kiblat dulu baru kita berdoa. Itu salah satu sunnah dalam berdoa, menghadap ke kiblat. Nah, kita melihat ada sebagian orang kalau kita umroh itu di Masjid Nabawi, ya kan? Dia doanya di bagian luar masjid, di arah kiblat, dia menghadap ke kubur Nabi. Berarti dia membelakangi kiblat. Itu kalau kita ke sana, kita lihat, kita keluar Masjid Nabawi di bagian arah kiblat. Di bagian arah kiblat itu sebelah kirinya ya, ada kubur Nabi kan di dalamnya. Nah, itu orang di luar masjid menghadap ke kubur. Berarti membelakangi kiblat. Itu malah dia dia berdoa khusyuk sampai menangis apa gitu. Ini menunjukkan banyak hal yang harus kita perbaiki dari akidah umat ini. Bukan cuma di negeri kita, di negeri lainnya seperti itu. Ya, banyak hal yang harus kita perbaiki. Dan kadang orang-orang sebagian dari kita ikut-ikutan lihat orang berdoa di situ ikut, akhirnya berjajar. Kayak orang salat jenazah jadinya. Berjajar semua di situ. Itu menghadap ke kubur, berarti membelakangi kiblat. Harusnya kalau dia mau berdoa betul menghadap ke kiblat. Itu salah satu sunnah dalam doa. Wastaqbalal kiblat. Ya, menghadap ke kiblat. Wa kana ala taharatin, dia dalam keadaan suci. Wa rafa'a yadayhi ila Allah taala, dan dia mengangkat tangannya ke atas langit. Mengangkat tangan ke atas langit salah satu dari adab berdoa. Mengangkat tangan ke atas langit salah satu adab berdoa. Cuma di beberapa doa yang dilakukan Nabi secara rutin, jika tidak ada keterangan Nabi mengangkat tangan, maka hukum asalnya tidak mengangkat tangan. Kalau seandainya Nabi angkat tangan, maka dalam riwayat itu pasti disebutkan Nabi angkat tangan. Kalau tidak disebutkan, berarti Nabi nggak angkat tangan. Tapi dalam doa-doa yang sifatnya nggak rutin, doa-doa yang kita ingin berdoa apa saja, doa secara mutlak, maka mengangkat tangan termasuk apa? Termasuk sunnah dan juga termasuk adab dalam berdoa. Termasuk adab dalam
berdoa. Karena mengangkat tangan menunjukkan ya permintaan dan butuh kita kepada Allah itu besar. Butuh kita kepada Allah itu besar. Sampai disebutkan dalam hadis bahwasanya jika seorang hamba meminta kepada Allah dengan mengangkat tangannya, maka Allah malu jika Allah tidak memberi sesuatu kepada tangan itu, ya, sampai dia selesai, sampai dia tutup tangannya. Ala kulli hal, bahwa mengangkat tangan itu termasuk dari satu adab berdoa. Misalnya antara adzan dan iqamah, kita angkat tangan, enggak ada masalah, kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian disebutkan ya, wa rafa yadayhi ila Allah taala. Sebagaimana juga dalam hadis disebutkan wa dzakara ar-rajul asy'asha akbara. Ya, Nabi menyebut seorang yang rambutnya compang-camping, bajunya compang-camping, yamuddu yadayhi ila sama. Lalu dia angkat tangannya ke atas langit. Ini menunjukkan dia adab. Dan itu juga menunjukkan salah satu sebab dikabulkannya doa. Ya, karena itu disebutkan dalam hadis tersebut. Dan di situ disebutkan sebab-sebab dikabulkan doa. Ya, kemudian dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Ini ilha tadi. Tidak bosan dia ulang-ulang terus doanya. Baik. Jadi di sini disebutkan bahwa dia mengangkat kedua tangannya di atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bada bihamdillahi. Lalu dia mulai dengan pujian kepada Allah, memuji Allah. Allah memuji Allah. Wa tsana alaih, kemudian menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tsanna bis shalah ala Muhammadin abdihi wa rasulih. Lalu dia lanjutkan dengan salawat. Salawat itu juga doa. Ya kan? Salawat juga apa? Doa. Maka salah kalau salawat itu dibaca sambil orang joget-joget misalnya. Pernah lihat orang salawat sambil joget-joget? Keliru, itu doa kepada Allah. Itu kalau misalnya orang baca salawat, lalu dia joget-joget atau dijadikan lagu, itu namanya main-main. Sedangkan di situ dibutuhkan apa? Khusyuk. Kehadiran hati. Kekhawatiran jangan sampai doanya tidak dikabulkan. Ini namanya khauf. Kemudian harapan. Semoga doanya dikabulkan. Ini namanya roja. Khauf dan rojanya gabung. Itu orang berdoa. Khaufau wa tama. Dia takut dan tamak. Menginginkan agar doanya dikabulkan. Dalam kondisi dia juga takut. Jangan sampai doanya tidak dikabulkan. Gimana bisa kalau dalam kondisi dia menyanyi. Diiringi dengan orkes Melayu misalnya. Salawat. Sampai kadang salawat dibikin di beberapa lagu-lagu India. Lagu India, tapi kalimatnya kalimat salawat. Coba, ini penghargaan kepada Nabi atau pelecehan? Pelecehan kepada Nabi. Dan orang nggak sadar. Ya. Baik. Orang nggak sadar. Maka hati-hati teman-teman sekalian belajar. Belajar kepada guru yang benar. Yang benar-benar menghargai syariat ini dengan baik. Jadi doa juga di dalamnya ada salawat kepada Nabi. Kenapa? Dia doa. Siapa orang yang paling kita cintai? Nabi. Kita lebih cinta kepada Nabi atau lebih cinta kepada diri sendiri? Harus lebih cinta kepada Nabi. Umar pernah mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi semuanya kecuali diriku sendiri. Kata Nabi, belum, kamu belum cinta saya. Kemudian kata, sampai engkau mencintai aku melebihi dari dirimu sendiri. Maka kata Umar, ya Rasulullah, sekarang saya mencintai engkau melebihi dari diriku sendiri. Maka kata Nabi, ya, itu baru namanya cinta kepada saya. Maka kita doakan dulu Nabi sebelum mendoakan diri kita, sebelum mendoakan orang lain. Kita doakan dulu Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu adab, memuji Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Summa qaddama baina yaday hajatihi at-taubata wal istighfara. Kemudian setelah itu dia mendahulukan hajatnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taubat, istighfar dulu, minta ampun karena kita berdosa, banyak kesalahan, minta ampun dulu. Setelah itu baru dia minta sesuatu yang lainnya. Ini yang diurutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi banyak sekali doa-doa, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya. Jika kita laksanakan, maka insya Allah doa kita ini akan menjadi doa yang kuat dan dimudahkan insya Allah, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma dakhala 'ala Allah. Setelah itu dia mulai masuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa alaha alaihi fil mas'alah. Lalu dia merengek terus minta kepada Allah. Dia merengek terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala wa
tamallaqahu wada'ahu raghbatan wa rahaba. Lalu dia terus meminta dan berdoa kepada Allah dengan raghbah dan rahbah. Oh tadi harapan dan cemas. Harapan dan cemas, rasa takut. Harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa begini Masya Allah, dikabulkannya lebih besar kondisinya. Ya, baik. Jadi kadang ada orang berdoa di sebuah tempat, orang berdoa di sebuah tempat. Allah nggak sebutkan keutamaan tempat tersebut. Lalu dia berdoa dengan kalimatnya sendiri, lalu Allah kabulkan doa tersebut. Dan kadang orang tertipu. Dikira yang menyebabkan doanya terkabul adalah tempatnya atau kalimatnya. Padahal bukan itu. Boleh jadi karena harapannya kepada Allah yang sangat besar. Hatinya, sunnah-sunnahnya diamalkan. Jadi ketika ada orang misalnya doa di kuburan, dikabulkan doanya. Bukan karena kuburannya. Boleh jadi pas dia lagi di kuburan, dia ingat sesuatu, langsung dia berdoa, dikabulkan. Nah orang kadang salah paham. Oh, tuh doanya begini, dikabulkan. Padahal bukan tempatnya. Bukan juga kalimat-kalimatnya. Tapi karena ucapan-ucapannya kepada Allah. Sama misalnya orang-orang musyrik ketika dikabulkan doanya. Orang musyrik dikabulkan doanya. Dia minta supaya diselamatkan dari gelombang yang besar. Wa idza ruqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik di atas perahu dengan gelombang dan ombak yang besar, kemudian mereka da'awallaha mukhlisin. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Jadi dikabulkan doanya karena keikhlasannya, bukan karena kesyirikannya. Oh itu tahu, orang musyrik dikabulkan doanya. Berarti kita harus musyrik dulu baru berdoa. Keliru. Ini salah paham di dalam melihat. Dan banyak orang mengajari kita doa. Ini doa dulu dibaca oleh nenek kita, oleh kakek kita. Dan ketika dia baca, dikabulkan doanya. Ya boleh jadi dikabulkan doa itu, nggak salah dia. Cuma yang keliru adalah, boleh jadi bukan dari kalimatnya, tapi dari apanya? Iya, dari kondisi orang itu ketika berdoa kepada Allah. Dipahami baik-baik ini ya? Pahami baik-baik. Maka kalimat-kalimat terbaik dalam berdoa adalah kalimat dari Rasulullah SAW. Itu kalimat yang paling baik untuk berdoa. Maka kalau kita berdoa, pilihlah doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad, karena itu pasti kalimat yang terbaik. Kalimat yang terbaik. Kalaupun kita tidak hafal, tidak tahu, dan ada doa yang ingin kita baca, tapi kita tidak dapatkan hadisnya kalimat-kalimat itu, silahkan berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan, tetapi yang paling penting bukan isi kalimatnya, tetapi pada kondisi hati, kondisi keyakinan, dan adab-adab di dalam berdoa. Yang kita sebutkan tadi, dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rahimahullahu ta'ala. Kemudian perasaan hati, ada perasaan cemas dan harap. Cemas-cemas harap. Kalau cemas-cemas harap itu berarti orang sangat butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Kemudian dia bertawassul kepada Allah. Menjadikan perantara. Apanya yang dijadikan perantara? Bi asma'ihi, dengan nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, dan wa tauhidihi, dan dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya kita minta rezeki, kita panggil nama Allah yang berkaitan dengan rezeki. Apa nama Allah yang berkaitan dengan rezeki? Ya Razzaq. Ya, kita minta kelembutan, kita meminta kepada Allah dengan nama yang punya sifat kelembutan. Apa? Ya Latif. Nah di sini baru di Masjid Al-Latif lagi doanya ya, insyaallah. Minta ya Latif. Kita minta dilembutkan hatinya. Seperti itu. Itu namanya bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, kemudian disebutkan wa qaddama baina yaday du'aihi shadaqatan. Kemudian dia ketika berdoa diawali dengan sedekah. Jadi sedekah itu juga ada keutamaan seorang sedekah, walaupun enggak harus, tapi kalau dia sedekah mengeluarkan apa yang dia miliki di jalan Allah, setelah itu dia berdoa, semoga dengan itu dia
ada kebaikan yang akan dia dapatkan. Jadi ketika kita sedekah, berdoa kepada Allah. Setiap sedekah kita berdoa untuk diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abada. Dan doa model seperti ini hampir-hampir tidak ditolak selama-lamanya. Tapi ini banyak sekali. Ini SOP-nya Masya Allah, luar biasa. 1, 2, 3, 4, banyak sekali. Ya salah satunya, salah duanya, salah tiganya kalau kita lakukan insya Allah ya cukup lah ya. Tapi kalau semuanya Masya Allah luar biasa. Ya, salah 2, salah 3 ya. Kalau salah satu kan cuma satu diambil. Baik, jadi kata Imam Ibnu Qayyim, fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abada. Doa seperti ini modelnya ya hampir-hampir tidak ditolak selama-lamanya. Bisa saja ditolak, tapi hampir-hampir nggak ditolak karena sudah lengkap semuanya ada. Adab-adab doa dia perhatikan. Wala siyama in sadafal adiyatan lati akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha madhannatul ijabah. Terutama jika doa tersebut bersesuaian atau bertepatan ya dengan doa-doa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doa-doa tersebut adalah perantara dikabulkannya doa. Au annaha mutadhamminatun lil ismil azim, atau dia mengandung nama-nama yang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Baik. Bagaimana contohnya nanti akan kita sebutkan. Kita sudah dapat peringatan untuk selesai. Ya sudah ya, insyaallah nanti kita lanjutkan apa di antara nama-nama Allah yang kalau kita sebut itu akan memudahkan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini senjata kita doa. Kalau kita belajar buku ini, diajarkan kita tentang doa-doa, gimana strategi berdoanya, gimana metodenya, bagaimana adab-adabnya, maka semoga kita betul-betul bisa menjadikan doa itu sebagai senjata, sebagai tameng kita. Ya, baik. Jangan pernah berhenti berdoa. Doakan orang yang bisa didoakan, doakan keluarga kita, doakan orang tua kita yang sudah meninggal atau yang masih hidup, doakan mereka, saudara-saudara kita yang dulu bersama dengan kita belajar sunnah, mungkin sekarang dia sudah tidak ada, doakan dia, semoga Allah melapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan amalan-amalannya bermanfaat untuk orang-orang yang hidup sampai hari ini. Ya, baik. Begitu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Barakallahu fikum. Buku ini kita tidak rinci serinci mungkin, kita baca saja terus, faedah kita sampaikan supaya bisa ya cepat selesai. Ini Masya Allah, kita meninggal belum selesai nanti ini. Kalau kita baca rincian ini lumayan tebal ini. Ala kulli hal, sedikit saja dari buku ini kita baca akan memberikan faedah. Dan bagi teman-teman yang mencatat, ya dirapikan catatannya, mungkin bisa di-share, dibagikan 1 poin, 2 poin di teman-teman di grup-grup yang kita miliki, di status-status kita, ya. Bagi status begini doa, masalah doa, manfaat doa, bagaimana cara berdoa supaya dikabulkan dan seterusnya, maka insya Allah bisa memberi manfaat untuk orang lain. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.